Halo Ngominers, apa kabar? Kembali kita berjumpa di Ngomin kali ini udah berbulan-bulan ini Q&A. Q&A ini adalah salah satu perk atau benefit buat kawan-kawan yang join member sebagai Platinum dan Godfather. Sorry banget baru sekarang bisa aku bikin lagi karena ya satu dan lain hal lah. Alright, buat kawan-kawan yang belum termasuk member Platinum, bukan termasuk member Godfather, tidak usah berkecil hati karena ya seperti yang kawan-kawan lihat ini bahwa yang nanya memang Platinum dan Godfather aja, tapi yang nonton bisa semua orang. Jadi ya at least you got the content free. Guys, gitu guys. Alright, kita lihat dulu ini ada dari Effendi, ada dari Rizky Rizani dan ada dari Bon Pieri. Nah, aku akan mulai dari punyanya Rizky Rizani. Kabarnya Oktri menolak keras pembelian Jonathan Tah ya beli. Soalnya umurnya 28 tahun, disuruh beli yang umur 25 ke bawah. Apakah hubungan Marotta dan Oktri bisa rusak beli kalau kayak gini terus? Nah, terus terang aku nggak dengar gosip bahwa pembelian Jonathan Tah ini ditolak oleh Oktri. Dan sudah 2 hari ini aku lihat di Sempre Inter di Football Italia ini tidak ada kabar ini. Paling aku sempat ada bisik-bisik ini di medsos saja. Kalau medsos terus terang aku nggak terlalu percaya. Apalagi begini. Kalau pertanyaan aja adalah apakah bisa hubungannya Marotta dan Oktri bisa mulai rusak, mungkin mulai retak lah ya tepatnya. Menurutku kalau beneran ini pun ditolak, sangat memungkinkan, sangat bisa. Karena kalau kawan-kawan ingat, ketika Oktri menunjuk BP Marotta sebagai presiden Inter, mereka dulu bilang bahwa semua operasi yang nilainya di bawah 20 juta dolar langsung silahkan lakukan, nggak perlu minta nggak perlu minta persetujuan dari Oktri lagi. Dulu kita kan wow kok hebat, karena dulu zamannya Presiden Sang walaupun nggak pernah dilarang, ya hampir nggak pernah dilarang lah, tapi apa-apa itu selalu laporan dulu Zhang, ini gimana, oke Zhang setuju, baru jalankan. Nah ini sekarang omongnya kan janjinya kayak wah kemerdekaan banget kan. Ternyata kita sama-sama tahu gimana salah satu pembelian yang menurutku high profile banget, yang menurutku lagi-lagi kalau saja itu tembus, pertahanan kita nggak akan sekacau balau seperti sekarang, yaitu Hermoso. Hermoso ini adalah pemain yang sangat berpengalaman, gratis, umur 29 tahun, sekarang mungkin udah 30. Sangat berpengalaman dan ya lagi-lagi ya itu gratis. Apa lagi yang kurang? Kalau kau punya matahari dan udara, apa? Ya kalau sekarang lagi ditolak beneran, ya mungkin Marotta sudah mulai aduh aku jadi presiden, jadi CEO di sini malah makan hati kan. Itu sih. Jadi sekali lagi aku nggak bisa membantah, nggak bisa mengiyakan juga karena aku cari di sumber beritanya nggak ada nih, bahkan gosipnya pun nggak ada kalau di sumber berita resmi. Oke. Nah sekarang pertanyaan yang Evendima. Menurut Bli sebenarnya gimana target prestasi dari Oktri? Jangan-jangan nggak menargetkan trofi nih si Oak. Pemain bagus mau masuk Inter walau free ACC-nya susah banget. Nah ini aku tempatkan kedua karena jawabannya lumayan panjang. Kebetulan sekali bro, ini sebenarnya adalah salah satu salah satu rencana kontenku ambil utama dari ini. Bisakah Oktri propel Inter Milan to 2 billion USD evaluation? Bisakah Oktri meningkatkan valuasi Inter menjadi 2 miliar? 2 billion ya betul, 2 miliar USD, karena sekarang kan nilai Inter tuh diperkirakan sekitar 1 sampai 1,2 juta kan. Nah ininya panjang, artikelnya panjang karena ini adalah konten editorial, tapi intinya adalah begini. Kalau dilihat dari rencana kerja dari bisikan orang dalam, memang target utama Oktri adalah meningkatkan valuasi Inter. Tentunya setelah valuasi meningkat pasti kayaknya akan dijual. Nah ternyata kalau Bro Avandi nanya
jangan-jangan tidak menargetkan trofi nih sih. Ternyata ada target trofi. Di sini ada kata diam-diam Inter itu kebetulan ini sebenarnya bukan berita baru ya, karena aku sudah menduga dan kayaknya 2 kali aku bilang. Ternyata ini bener-beneran kejadian. Inter akan sangat habis-habisan di Liga Champions musim ini. Karena apa? Di sini aku lihat bahwa di campaign 2023 Manchester City itu dapat 120 juta itu hanya dari uang hadiah saja. Kemudian Real Madrid kan kemarin dia menang, sama financial rewardnya sekitar itu juga nggak tahu berapa bersihnya, 100 atau 120 juta. Nah, kalau Inter bisa memenangkan Liga Champions musim ini, maka bukan saja Inter akan bukan saja Inter akan dapat hadiah uang yang naik dibandingkan sebelumnya, karena sebelumnya kan sekitar 40 sampai 50 juta. Inter tersingkir di 16 besar kan. Di sini itu Champions League title itu at least 100 juta Inter dapat. Dan bukan itu saja. Nah, ini expert memperkirakan sebuah kemenangan, maksudnya mendapatkan juara Liga Champions itu bisa meningkatkan valuasi klub sebesar 20-30% dalam semalam. Sehingga ini bisa membuat valuasi Inter dari 1,4 menjadi 2 miliar dolar Amerika ya. Ini kan lambangnya lambang dolar, bukan lambang euro. Nah, berikutnya ada sebuah statement yang baru. Tampaknya ini jelas mereka akan all in. All in itu maksudnya habis-habisan kan. Di bulan September ternyata Oaktree sudah menginjeksikan 47 juta euro ini ya, bukan dolar, ini euro. Nah, terus terang aku kan tidak terlalu ngerti finansial, tidak terlalu ngerti bisnis. Uang itu memang disuntikkan ke Inter, tapi kan manajemen yang mengatur uang itu pakai apa. Belum tentu bisa dipakai belanja. Bahkan untuk belanja pun aku pernah perlihatkan kan. Di musim panas ini sebenarnya Inter mengeluarkan duit itu lumayan besar. Hampir sama dengan yang dikeluarkan oleh Juventus. Juventus itu kan overall dia. Mereka belanjanya itu kalau kita lihat nilai belanjanya aja lebih besar dari Inter. Tapi mereka jual pemainnya juga banyak. Sehingga kalau kita selisihkan itu kalau nggak salah ya Juventus tuh cuma sekitar 12 juta aja lebih banyak dari Inter ngabisin duit di musim panas lalu. Nah, sehingga 47 juta yang disuntikkan oleh Oaktree ini ya kemungkinan masuk di itu juga pembelian pemain, karena kayak kalau nggak salah kayak Fratesi itu kan baru dibayar musim ini. Pokoknya ada beberapa pemain itu yang baru dibayar musim ini walaupun sudah di Inter dari musim sebelumnya gitu, Bro. Nah, kembali ke pertanyaannya, apakah jangan-jangan Oaktree nggak ngincar prestasi? Tampaknya Oaktree sangat mengincar prestasi, terutama Liga Champion. Mungkin kalau Liga Champion kayak benar-benar jadi juara ini adalah sebuah impian yang kelihatannya agak sulit, tapi aku ngelihat sebisa mungkin lah, sejauh mungkin, jangan sampai kayak musim lalu 16 besar sudah tersingkir. Karena terus terang saja Inter sekarang mainnya Liga Champion. Kalau sebelum-sebelumnya sama Conte Inter nggak pernah lolos dari penyisihan grup. Sekarang Inter lolos aja itu sudah taken for granted. Ya udah wajar lah Inter lolos, tapi Inter inginnya lolos lebih jauh lagi kayak gitu. So sepertinya Inter menargetkan trofi, tapi trofi yang ditargetkan itu adalah nggak main-main, Liga Champions. Nah, kemudian mungkin dirimu berpikir, lo gimana target trofi Liga Champions tapi kok pelit ngeluarin duit? Sudah dijawab tadi, ngeluarin duit 47 juta. Dan terus terang bagiku 47 juta itu kalau kita lihat ke Liga Premier ini mungkin jumlah yang ecek-ecek ya. Tapi kalau di Liga Italia sebenarnya 47 juta ini adalah jumlah yang besar. Jumlah yang besar ini. Bisa beli Korea satu. Ini ketawa miris ini, Pak. So itu ya jawabanku. Sorry kalau jawabanku tidak menjawab, karena ya
Apakah ada target prestasi dengan artikel itu? Aku yakin ada, yaitu target prestasinya adalah Liga Champion. Ya sejauh mungkin lah kalau bisa menang ini. Makanya aku lihat memang kejuaraan lain harus mengalah sama Liga Champion. Kalau ada pertandingan Serie A yang mepet sama Liga Champion, sorry to say, bahkan ketika Inter lawan Milan pun kita sama-sama lihat bahwa Inzaghi benar-benar memastikan Liga Champion itu mulus. Makanya ya kita masih posisi ngejar gol, pemain kunci malah ditarik. So there's your answer, bro. Itu jawabannya. Targetnya Liga Champion. Alright, berikutnya Bon Pieri. Wah, ini pertanyaannya aja udah panjang ini, Pak. Saya mau tanya, kamu di sisi mana, Bli? Jawab, Bli. Jawab yang jujur. Oh, enggak, itu aku yang nambahin. Oak Tree atau Intristi? Karena point of view Oak Tree dan Intristi saling bertentangan. Bisa dikatakan demikian. POV Oak Tree, peremajaan skuad dengan mendatangkan pemain-pemain muda dan meninggalkan pemain gratisan berkualitas yang sudah tua. Faktanya Inter adalah klub yang rataan usia tertua, ini betul. Dan sudah hal lumrah pemain muda nggak bakalan main secara konsisten kecuali Messi muda. Ya, ini betul juga. Jadi kalau pilih dukung Oak Tree ya harus siap-siap mental untuk step back dari perburuan gelar. Palingan kalau mau gelar ya harus fokus pada 1 atau maksimal 2 gelar. 1 itu sebenarnya sudah maksimal sih menurutku. Kalau point of view Intristi menang. Ini point of view hampir kebanyakan fans pasti maunya begini. Gak peduli mau pakai kakek tua 22 orang sekalipun gak masalah. Yang penting menang, dapat gelar. Kalau bisa semua kompetisi. Pilih mana beli. Dan ini gak ada titik temunya. First of all, before I'm a YouTuber, content creator, I'm a fan. Jadi ya saya ini fans bola. Ini jelas point of view-ku, aku maunya ya menang. Tidak usah diragukan lagi. Cuman ya karena ceritanya aku kan bukan cuma fan aja. Aku ya jadi kayak lawyernya Inter juga gitu. Ini sebenarnya adalah sebuah pertanyaan yang menarik. Tapi bisa kok. Ini kalau logical fallacy ini istilahnya false dichotomy. False dichotomy itu seolah-olah pilihannya hanya A dan B saja. Kalau enggak A pasti B. Kalau enggak B pasti A. Padahal ada pilihan lain, misalnya A dan B. Misalnya C gitu. Kenapa aku bilang begitu? Karena bukan berarti Inter kalau meremajakan skuad itu sudah pasti nggak dapat gelar, walaupun ya kemungkinan bisa saja. Karena apa? Nanti aku akan bahas lagi. Kebetulan kemarin aku bahas ini terkait dengan peremajaan skuad itu. Inter Milan owner atau pemilik Inter Milan merencanakan overhaul itu benar perombakan total personel untuk meremajakan skuad. Nah, di sini aku lihat nama-nama yang kita sudah tahu pasti ya sudah memang pasti akan pergi. Ada Arnautovic, ada Korea, kemudian salah satu antara Acerbi dan De Vrij itu sudah pasti out. Sepertinya Acerbi yang akan out karena Stefan De Vrij masih lebih muda, dan aku ngeliat De Vrij ini masih stabil dia mainnya, sedangkan Acerbi sebenarnya masih stabil juga ya. Tapi we'll never know. Sekarang stabil, siapa tahu musim depan kan. Sedangkan kalau De Vrij musim depan pun, bahkan 2 musim lagi pun De Vrij sebenarnya masih stabil. Kemudian Arnautovic udah, Korea udah. Ini kan sebenarnya antara Korea dan Arnautovic bukan problem karena sudah pasti akan keluar. Ini Inzaghi juga nggak terlalu pakai mereka. Tapi yang jadi problem itulah Darmian. Darmian ini sudah tua, tapi masalahnya dia adalah salah satu andalannya Inzaghi. Itu kalau nggak salah Darmian itu masih sampai 2026 ya. Aku nggak ingat berapa ininya, berapa tahun. Kemudian yang bermasalah berikutnya adalah Jan Sommer. Jan Sommer itu aku baca di sini ternyata 2026 dia baru habis kontraknya. Sama juga, Jan Sommer itu memang sudah tua tapi fenomenal. Terus terang kalau bukan Jan Sommer kiper Inter kan kebobolan 9 gol dari 7 pertandingan. Sangat mungkin Inter kebobolan lebih banyak lagi kalau bukan Jan Sommer. Nah, masalahnya adalah
Ya itu Jan Sommer itu sangat bagus. Inter dapatnya gratis. Kalau kita mau ngejual Sommer udah aduh berapa sih, laku 10 juta aja udah syukur kan. Itu masalah dengan Jan Sommer. Kalau Acerbi De Vrij sudah. Nah, pertanyaan berikutnya kan aku bilang begini bahwa peremajaan squad itu belum tentu jelek. Contohnya apa? Contohnya lihat Juventus. Juventus itu kan peremajaan squad ya. Chiesa dibuang, mereka beli siapa? Kostik dibuang juga, mereka beli pemain-pemain muda kan. Andrea Cambiaso sudah dari sebelumnya, tapi yang ada Kepren Thuram lah, kemudian siapa lagi? Anaknya Conceição itu sama Francisco Conceição. Intinya adalah peremajaan squad. Kalau pemain yang dibeli itu adalah pemain yang bagus, ini bisa jadi turning point yang oke banget seperti yang terjadi pada Juventus. Karena kalau dirimu bilang kan kalau di point of view interesting nggak peduli gimana yang penting menang, mau tua mau gimana juga nggak menang. Aku mau kasih suatu suatu perbandingan. Juventus dari sebelumnya sudah mereka membeli skuad yang relatif muda. Sehingga ketika mereka melakukan overhaul, perombakan besar-besaran, skuad mereka yang masih mereka punya tapi mereka nggak mau pakai itu masih bisa dijual dan menghasilkan duit. Sedangkan Inter, pemainnya kalau mau di overhaul itu kan tua-tua. Arnautovic itu udah habis kontrak, Korea juga udah habis kontraknya, kita nggak bisa dapat duit dari sana. Kemudian siapa lagi? De Vrij itu laku berapa? 8 juta aja sudah syukur. Ingat Brozovic itu cuma laku berapa? 14 juta apa 18 juta. Darmian misalnya, siapa yang mau beli Darmian 10 juta? Susah. Sedangkan Juventus kalau aku pernah lihat di awal-awal musim mereka pemainnya lumayan itu dijual harganya. Nah, yang mau aku katakan adalah ketika Inter sebelumnya ngambil pemain-pemain tua, Inter itu sebenarnya sudah ngambil pemain yang ini kalau dijual udah kita nggak dapat duit lagi. Nah, sehingga ketika Oktri melakukan overhaul nanti, ini nggak bisa kayak Juventus. Secara kasar-kasarnya Juventus overhaul, dia beli pemain 150 juta tapi dia jual pemain 130 juta. Kalau Inter mau beli pemain 150 juta, nggak mungkin Inter bisa mengharapkan ada pemasukan itu sebesar 100 juta. Nggak mungkin. Lautaro mau dijual, wah nggak mau sebenarnya, nggak mungkin. Yang bisa dijual itu kan ya itu Darmian, De Vrij, kayak gitu itulah. So aku terus terang ya gimana ya? Aku terus terang overhaul dari Oktri ini agak mengkhawatirkan. Karena overhaulnya kan aku pernah bilang kalau mau pemain bagus tapi murah, pemainnya dapat yang tua. Kalau mau pemain muda dan bagus itu pasti mahal. Kita cuma bisa beli siapa kemarin itu yang Palacios, sampai sekarang belum main kan. Terus Calafiori 40 juta udah langsung nyerah, nggak pakai tedeng aling-aling, udah bye-bye, udah langsung gitu. Si Calafiori itu. Kemudian mau Thiago Jallo muda, waktu itu lumayan bagus, nyerah juga karena udah diserempet sama Juventus. Yang akhirnya Juventus pun nggak pakai. Berarti di sisi lain dia mungkin kita beruntung nggak ngambil Thiago Jallo kan, karena kayaknya jangan-jangan Thiago Jallo di Inter juga nggak bakalan perform. Nah, ini kalau aku sih menunda antara menentang Oktri atau mendukung Oktri, aku wait and see dulu sampai musim depan. Karena overhaul ini akan terjadi di musim depan. Overhaul sih oke-oke aja. Tapi kita akan harus lihat siapa yang masuk. Siapa yang masuk itu yang paling penting. Kalau yang keluar kita udah bisa hampir pastikan lah Darmian masih meragukan, maksudnya macam Acerbi, kemudian siapa lagi yang tua-tua Mkhitaryan itu masih sampai 2026, tapi kemungkinan musim depan dia sudah akan dijual. Lumayan dapat sisa satu musim ya, dapat 5 juta, 7 juta itu lumayan banget kan. Sehingga overall sesungguhnya itu akan terjadi musim depan. Dan apakah
Oaktree mau menginjeksi duit 100 juta. Nah ini yang susah, mau nggak? Karena terus terang aja barusan mereka ngambil 47 juta. Kalaupun Oaktree mau menginjeksi 100 juta, ini pun 100 jutanya nggak mungkin semuanya akan dipakai untuk beli pemain. Karena apa? Karena setiap tahun Inter itu masih rugi. Kemarin berapa itu ruginya kan 30-an juta apa 40-an juta. Oh iya. Akhirnya sudahlah, kita nikmati peran kita sebagai fans saja. Kita maunya menang, menang dan menang. Kalau sudah ternyata pemain yang masuk jelek-jelek terus gini, ya udah Oaktree out kayak gitu aja. Oke, itu dulu untuk karena kali ini malah Q&A tapi lebih ke kayak kita ngalor ngidul juga ya. Anyway, kalau kawan yang sudah lama di sini pasti tahu lah memang styleku kayak gini, ya harap dimaklumi. Ciao dulu guys, sampai jumpa di konten berikutnya.